Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Ahmad Hadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Asal sekolah saya SMP Negeri Giriyoso. Di sini saya ditemani oleh Bapak Sugi Busono. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Giriyoso. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugi telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan sesi wawancara Pak. Ini adalah sebagai tugas dari rangkaian tugas dari pendidikan guru penggerak kami. Adapun tujuan maksud wawancara kita pada hari ini adalah untuk mengetahui pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan Pak. Seperti yang kita ketahui Pak, kita sebagai guru, sebagai pemimpin, pasti tidak lepas dari berbagai macam kasus dan masalah Pak. Kasus-kasus itu pun biasanya sama-sama memiliki nilai kebenaran Pak. Jadi mereka sama-sama benar tapi bertentangan. Misalkan nilai keadilan dengan nilai rasa kasihan. Di satu sisi kita harus berbuat adil, tapi di sisi lain jika kita terapkan kita ada rasa kasihan Pak kepada anak atau kepada Bapak Ibu guru. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak Sugi mengidentifikasi bahwa kasus itu adalah dilema etika? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dilema etika itu adanya nilai-nilai yang sama-sama benar tapi dia bertentangan Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Adi. Berkaitan dengan problematika ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk masalah problema etika ini pertama, sebetulnya dalam suatu permasalahan ini, kedua belah pihak itu belum tentu sama-sama benar, dan belum tentu juga sama-sama salah. Yang jelas, perasaan merasa benar itu biasanya yang ada. Merasa benar. Nah, karena benar itu tergantung siapa yang melihat. Dari segi apa? Makanya seorang kepala sekolah harus bijak dan hati-hati dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Apalagi yang menyangkut masalah guru. Dan tidak semua permasalahan guru ini harus diselesaikan kepala sekolah. Makanya saya katakan kita harus hati-hati dan bijak. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu timbul karena apa. Meskipun itu sama-sama dengan guru permasalahannya, cuma kita harus tahu latar belakangnya. Betul. Siapa tahu terjadi itu karena kebijakan kepala sekolah. Oh, bisa Pak seperti itu. Oh, bisa. Karena langsung dengan kepala sekolah itu kayaknya takut, justru mereka membuat opini tersendiri. Sehingga terjadilah semacam perdebatan-perdebatan yang disebutkan tadi, yang sama-sama merasa benar. Nah, seorang kepala sekolah ketika sudah mendapatkan sebuah indikasi-indikasi bahwa permasalahan itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan sekolah, dalam artian kebijakan kepala sekolah, ya kita bisa masuk di sana. Masuk dalam artian supaya tidak berkembang. Dan akibatnya nanti bisa mengganggu KBM. Nah, disinilah kita bisa masuk di sana. Artinya, dalam menyelesaikan permasalahan ini, ya kita tidak perlu pakai secara formal dijadwalkan. Misalkan A dipanggil, nanti kamu ngadap saya, nanti ini ya saya. Itu tidak perlu. Ini kalau saya loh ya, karena setiap pemimpin punya model kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang jelas, kalau saya pengalaman yang pernah saya alami, saya dalam melaksanakan kepemimpinan ini, saya menggunakan sistem kepemimpinan yang istilahnya apa ya, kooperatif lah. Kita bersama-sama, partisipatif, melibatkan semuanya kita ajak, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pribadi guru dengan guru yang lain. Kita di situ tidak bisa memihak. Karena apa? Kita berbuat seadil mungkin. Adil ini menurut kapasitasnya. Karena adil itu sebetulnya tidak ada. Tidak harus sama ya Pak? Tidak ada. Adil itu tidak ada. Perlu digarisbawahi. Adil itu tidak ada. Adil itu menurut orang yang diuntungkan. Dia ngomong adil. Tapi bagi orang yang tidak diuntungkan, dia ngomong dirugikan. Makanya kata-kata adil itu hati-hati kita mengambil kata-kata adil. Yang jelas, kita itu menyelesaikannya dengan seimbang. Seimbang maksudnya apa? Itu tadi, tidak ada yang merasa dirugikan.
dicari solusinya, ditemukan kepentingannya untuk apa. Nah, kalau memang tujuannya satu, ya kenapa harus diributkan? Paling-paling jalan-jalannya aja yang harus kita kasih solusi. Benar, Pak. Sehingga mereka sama-sama menyadari, oh iya ternyata yang saya ributkan ini kayak ini. Supaya dia itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu, oh ya salah. Jangan kita yang memutuskan kamu salah-salah, jangan. Kita hanya memberikan pengertian dan yang memutuskan dia. Biar dia merasa Dia sadar. Dia sadar. Iya, oh ya berarti tidak ada gunanya. Sama ini berarti berebut pepesan kosong. Nah, itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Situasinya tetap kondusif. Kalau sudah diselesaikan berarti selesai. Karena ada suatu permasalahan diselesaikan malah tidak selesai. Karena apa? Salah dalam pengambilan keputusan. Nah, semacam itu. Oke, terkait hal tersebut Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sugi lakukan jika menemukan kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, yang pertama kita seorang pemimpin harus banyak telinga. Tujuannya apa? Kita harus mendengar apapun itu. Tidak hanya yang didengar itu yang baik-baik saja, yang tidak baik pun kita harus mendengar. Itu yang saya sebut kita harus banyak telinga. Yang kedua harus banyak mata. Tujuannya apa? Supaya kita hanya tidak mendengar laporan. Supaya kita melihat langsung apa yang terjadi. Baru kita nanti bisa mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada di sekolah kita, yang menyangkut masalah guru, kita nanti tidak salah dalam penyelesaiannya. Tadi langkah-langkah yang harus dilakukan itu tadi, satu, melihat permasalahan itu terjadi apa. Akar permasalahannya apa dulu. Jangan ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu ya, jangan sekonyong-konyong kemudian guru punya masalah kita langsung masuk. Diputuskan. Jangan salah. Justru tidak menyelesaikan masalah, malah memperburuk. Ketahui dulu, identifikasi dulu, setelah tahu akar permasalahannya apa, baru tadi nanti tahu bagaimana solusinya. Dan yang paling penting, sebelum itu kita sebagai seorang pemimpin harus mengenali karakternya dulu dari setiap guru. Latar belakangnya kayak apa guru itu, mungkin kita berbeda suku dan sebagainya, kan lain budaya, karakter kan beda. Itu harus kita kenali dulu supaya nanti dalam penyelesaiannya kita tahu. Mungkin menurut kita bagus tapi menurut budaya dia salah. Nah, itu yang harus itu. Harus hati-hati, bukan lambat, secepatnya, tapi hati-hati. Nah, itu maksudnya. Dan jangan diulur-ulur. Oke, jadi prosedur yang Bapak lakukan adalah dimulai dari identifikasi permasalahan dulu. Kemudian mungkin kita perlu mengidentifikasi juga karakter dari yang bersangkutan. Iya, betul. Dan masalah tersebut tidak perlu kita selesaikan secara secepatnya atau secara gegabah. Iya. Mungkin perlu hati-hati ya, Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, dari apa yang selama ini Bapak laksanakan, apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Itu tadi, kalau kita sudah mengenali karakter dari guru-guru kita, maka ini akan mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tanamkan rasa supaya guru-guru kita itu merasa bahwa kita itu adalah orang tuanya. Kita itu sebagai pengayom, melindunginya. Jadi kalau ada apa-apa, begitu kita turun langsung ke situ, dia nyaman. Karena seperti orang tua dengan anak, itu yang harus itu kita tanamkan. Dan itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Ketika kita masuk di suatu instansi dengan jabatan kepala sekolah, berarti kita adalah sebagai pemimpin. Betul, Pak. Nah, ciptakan di situasi di situ dengan seluruh warga yang kita pimpin di situ, pertama, rasa percaya dulu. Rasa percaya dan rasa yakin anak buah kita itu atas kepemimpinan kita. Itu dulu. Kalau anak buah itu yakin dengan kepemimpinan kita, maka segala permasalahan itu mudah-mudahan tidak terjadi, atau terjadi tapi sangat-sangat kecil. Karena ada kepercayaan dan yakin dengan pimpinannya. Nah, tetapi kalau ragu, ini yang jadi masalah. Bukan gurunya yang terjadi problem, justru kepala sekolahnya yang banyak problem. Nah, itu. Oke, jadi mungkin yang Bapak anggap sebagai efektif, yang selama ini Bapak lakukan adalah untuk meningkatkan rasa kepercayaan antar guru dengan pemimpin ya Pak. Iya, sehingga mereka menjadi lebih terbuka. Iya, betul.
Kemudian selanjutnya Pak, apa yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Untuk masalah tantangan itu sebetulnya ya tergantung dari kita tadi. Ketika kita itu sudah merasa ya ini, Ya. kita merasa bahwa kehadiran kita itu bisa diterima di suatu apa namanya ya, suatu tempat di mana kita ditempatkan dan guru-guru semua pegawai dia yakin dengan kita yang memimpin, maka ya halangan-halangan yang disebutkan itu mungkin sangat minim. Karena itu tadi, keterbukaan. Betul Pak. Kita ciptakan keterbukaan. Kalau sudah ada keterbukaan itu, permasalahan-permasalahan itu jelas. Apa akar permasalahannya. Bahkan yang menyelesaikan itu mungkin tidak harus kepala sekolah. Kita kan punya wakil. Nah, jadi wakil bisa menyelesaikan masalah. Tidak harus kepala sekolah. Karena kepala sekolah sudah mendelegasikan kepada wakil-wakil untuk bisa melaksanakan tugas keseharian kepala sekolah. Jadi semuanya itu tidak harus kepala sekolah. Tapi dengan catatan, kita sudah mendelegasikan kepada orang-orang yang kita percaya. Karena seorang kepala sekolah itu harus bisa mengkader. Nah, ingat kata-kata mengkader. Jadi tidak hanya bisa memimpin, tapi tidak punya kader. Kita harus punya kader yang bisa menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Dan kebanggaan seorang kepala sekolah apabila kadernya nanti bisa kita antarkan untuk menjadi seorang pimpinan. Itu suatu keberhasilan yang sangat Penerus baik. gitu Pak. Iya, jadi jangan ngalir terus. Harus kita orbitkan untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya harus kita bekali dengan kompetensi-kompetensi yang memang untuk jabatan sebagai seorang kepala sekolah. Itu harus kita berikan melalui kaderisasi. Oke. Kemudian Pak, kira-kira apakah perlu Pak untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu kita selesaikan secara mungkin terjadwal atau mungkin langsung diselesaikan di tempat sesuai bentuk dan prosedurnya Pak? Kalau saya tidak perlu ada jadwal. Bahkan kita pun seandainya ada agenda yang menurut saya tidak terlalu penting, ya kita tinggalkan. Justru kita cepat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di guru-guru kita. Jadi setiap masalah kita harus bisa mengidentifikasi mana yang harus menjadi prioritas. Dan ada juga yang sifatnya insidentil. Begitu kita tahu ada permasalahan itu, apa salahnya begitu itu langsung kita selesaikan. Supaya tidak larut-larut. Jadi tidak ada terjadwal khusus, tidak ada. Ya, jadi sepertinya mungkin untuk jadwal itu kita sesuaikan dengan permasalahannya Pak ya. Kalau sifatnya memang penting harus diselesaikan pada waktu itu, mungkin perlu dilaksanakan pada waktu itu. Iya, betul. Kalau memang kebetulan kepala sekolah punya agenda di luar itu dan permasalahan itu kita tidak bisa menyelesaikan karena ada kepentingan yang lebih penting untuk masalah tanggung jawab kepala sekolah, ya baru itu bisa dijadwalkan kapan setelah kita selesai. Itu maksudnya. Oh iya Pak. Tetapi apabila tidak terlalu penting, ya kita prioritaskan, kita selesaikan masalah yang ada dulu. Oh iya. Nah selanjutnya Pak, apakah ada mungkin menurut Pak Sugi seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah dan membantu Pak Sugi untuk mengambil keputusan-keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Iya. Kasus dilema etika ini kalau di sekolah ini banyak ya. Banyak, benar Pak. Bisa guru dengan guru, bisa guru dengan siswa, guru dengan wali murid. Iya. Nah, ketika ini terjadi, saya ambil satu contoh. Iya. Problem yang terjadi guru dengan wali murid. Karena ada sedikit gesekan ketika kita ngajar. Iya. Ya namanya kita ngajar biasa seperti itu. Tapi anak kan kita tidak tahu. Karena informasi anak ke orang tua kadang melebih-lebih dan sebagainya. Orang tua tidak mau terima. Orang tua langsung nemui guru, misalkan ya, tanda kutip, ngajar ribut dan sebagainya. Maka di sini, kepala sekolah perannya itu harus cepat menyelesaikan itu. Kita selesaikan permasalahannya, kita panggil wali murid, guru kita panggil, tapi sebelumnya ya kita tanyain dulu gurunya, apa masalahnya apa, kita harus tahu info awal dulu. Jangan begitu ada masalah diselesaikan tanpa tahu permasalahan, kita bisa fatal salahnya. Bagaimanapun juga, seorang guru itu tetap dalam perlindungan kepala sekolah.
nggak bisa tidak, apapun. Nah, ketika semacam ini, seorang komite itu mitra kita, komite sekolah itu mitra, nggak boleh kita lepaskan. Apabila menyangkut dengan wali murid dan memang sifatnya kayaknya memang agak berat, ya kita libatkan komite sebagai perpanjangan dari wali murid. Di situ kita selesaikan secara baik-baik, kita pengennya semua permasalahan selesai. Jadi diketahui komite, dari wali murid, dari guru, ya mungkin karena terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Itu yang harus kita terapkan. Tidak semua permasalahan yang ada di sekolah, kepala sekolah harus menyelesaikan, enggak. Karena kepala sekolah itu bukan Superman ya. Iya. Tangan, ya, Pak. Oh iya, kita punya relasi. Makanya kerjasama dengan komite harus sangat-sangat baik supaya bisa menyelesaikan segala permasalahan. Oke, itu jika kasusnya antara guru dengan wali ya, Pak. Iya. Kalau andai kan nanti ada permasalahan antara guru dengan guru, itu kira-kira Pak Sugi itu akan melibatkan siapa, Pak? Kalau guru dengan guru, itu biasanya, ya namanya ini ya, pasti punya pendukung kan guru-guru itu. Oh. Pasti ada. Si A ini pendukungnya ada, si B pendukungnya ada. Kita itu biasanya, kalau mau menyelesaikan ya, yang ada kayak gitu, karena ini kan anak kita. Karena kalau saya merasakan kayak gitu, guru-guru itu anak-anak kita. Jadi kita tidak terlalu melibatkan banyak orang. Karena apa? Dengan melibatkan banyak orang belum tentu permasalahan itu semakin sederhana. Betul, Pak. Itu. Kalau memang kita tahu permasalahannya, kenapa harus melibatkan orang lain? Itu saya katakan, identifikasi dulu permasalahan. Pokok akar permasalahannya apa? Kalau kita tidak bisa nemukan jalan keluarnya, baru kita ada yang kita mintai keterangan, mintai bantu untuk menyelesaikan masalah. Siapa? Ya itu wakil kita tadi. Sebagai kader yang akan kita siapkan itu. Nah itu, kenapa? Belum tentu kepala sekolah ini kompetensinya, kemampuannya lebih bagus dari orang yang kita kader, belum tentu. Bisa juga apa yang diberikan masukan, mengewawasannya lebih luas wakil kita. Makanya ya kita ajak, tidak ada salahnya. Tapi kalau menurut kita tahu solusinya yang terbaik, ya nggak apa-apa, kenapa enggak gitu. Itu. Oke, jadi perlunya identifikasi masalah itu sangat penting. Wajib untuk dapat melibatkan siapa yang. Iya, siapa yang akan bantu kita itu harus tahu permasalahannya dulu. Nah, itu kira-kira. Oke, Pak, dari semua yang telah disampaikan Pak Sugi tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Sugi petik dari pengalaman Pak Sugi itu? Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Karena pimpinan dan pemimpin itu beda. Kalau pimpinan itu sifatnya dibuktikan dengan selembar kertas yang namanya SK. Kepala sekolah, predikat kepala sekolah itu dibuktikan dengan SK. Macam saya ada SK dari bupati. Tapi kalau pemimpin itu tidak perlu SK, tapi pengakuan. Pengakuan dari orang yang ingin dipimpin. Itu pemimpin namanya. Biasanya ini terjadi di masyarakat. Itu namanya pemimpin. Pemimpin itu biasanya lebih baik dibanding pimpinan. Kenapa? Pemimpin lahirnya memang dari bawah dan diakui oleh banyak orang. Kalau pimpinan senang tidak senang, suka tidak suka, dia tidak punya kompeten, ya tetap dia pimpinan karena ada SK. Ada SK tadi. Makanya tipe-tipenya banyak. Ada yang diktator, ada yang tidak. Itu tergantung dari latar belakang pimpinan itu sendiri. Dan bagi saya yang sangat-sangat penting ketika kita jadi pimpinan, jangan kita itu ingin melejit, ingin dapat promosi terus dan sebagainya, itu dengan mengorbankan anak buah kita. Jangan pernah mengorbankan anak buah kita hanya untuk jabatan kita. Tapi kita justru harus berani berkorban untuk anak buah kita, meskipun taruhan jabatan. Itu konsekuensi seorang pimpinan yang sejati kayak gitu. Apapun resikonya. Jangan takut benar dengan jabatan, tapi anak buah kita dikorbankan. Ya kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu, Pak ya. Oh, makanya saya sebut model-model kepemimpinan ini kan banyak. Bagi pemimpin atau pimpinan yang menganggap bahwa jabatan itu adalah amanah, insya Allah dia akan melaksanakan sebaik mungkin. Itu yang harus diingat sebagai seorang pimpinan. Meskipun kadang banyak orang lupa, makanya seorang pimpinan formal, semacam kepala sekolah. Di sekolah itu harus punya orang-orang tertentu
yang menurutnya dapat memberikan masukan, yang dapat mengingatkan, kalau boleh dikatakan yang bisa menasihati. Tidak harus yang lebih tua, tapi yang kita anggap dia itu lebih lebih mempunyai kompetensi, terutama yang menyangkut tentang keagamaan, dan itu perlu. Tidak melihat umurnya harus tua, enggak. Itu sangat diperlukan. Dan jangan pernah saya sekali beranggapan bahwa jadi pimpinan maka dia segala-galanya, salah besar. Karena kita ada kilap, ada salah. Ya, betul. Harus ada yang mengingatkan. Makanya harus dimunculkan rasa kekeluargaan yang tinggi di sekolah, supaya orang yang dikasih kepercayaan atau siapapun anak buah kita pasti akan mengingatkan kita, karena dia sayang dengan kita. Kalau kita salah pasti diingatkan, bukan disyukuri. Nah, itu yang harus diciptakan lingkungannya. Oke, terima kasih Pak Sugi atas waktu dan jawabannya. Demikian sesi wawancara saya bersama Bapak Sugi Busono, Kepala Sekolah SMP Negeri Girioso. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Musyarawat. Asal sekolah saya SMP Negeri Girioso, Kecamatan Jayaloka. Di sini saya ditemani oleh Ibu Kusuma Dewi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita santai aja ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Dewi terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan. Ya, Bu, mohon waktu dan bimbingannya ya, Bu. Ya. Kita sebagai guru ya, Bu, sebagai guru, Ibu sebagai pemimpin, itu pasti kita akan selalu bertemu dengan berbagai macam masalah ya, Bu. Ya, pasti. Masalah, kadang masalah yang kita hadapi itu mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar, Bu. Sama-sama benar tapi dia bertentangan. Misalkan nilai keadilan bertentangan dengan nilai kasihan. Kita harus di suatu waktu kita harus bertindak adil, tapi juga ternyata di sisi lain kita juga harus kasihan terhadap anak jika kita terapkan keadilan tersebut. Nah, itu mungkin sering terjadi di kita, baik antar guru maupun terhadap peserta didik. Kemudian ada lagi mungkin kasus bujukan moral, Bu. Kalau bujukan moral ini berarti kita disuruh milih antara benar salah. Sudah jelas berarti, Bu. Yeah. Oh, ini sudah benar. Oh, ini salah. Ini melanggar peraturan. Nah, Bu, yang ingin saya tanyakan yang pertama, Bu. Yeah. Selama Ibu menjadi guru atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, oh ini dilema etika, yang ini bujukan moral, Bu? Itu dari anak ya, Mas? Boleh atau anak, boleh guru, atau guru juga ya, boleh. Yang namanya manusiawi ya, Mas ya? Iya. Manusia itu kan dilahirkan tidak ada yang sempurna. Betul sekali, Bu. Apalagi anak didik kita itu kan ya dititipkan di sini itu sengaja karena orang tuanya berharap agar mereka anaknya bisa mendapatkan didikan baik itu moral dan lain sebagainya dengan baik. Iya, betul. Jadi ketika nanti ada timbul masalah karena apa yang kita harapkan kadang-kadang kan tidak sesuai. Tidak sesuai. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Adi tadi kan ya. Kadang-kadang dilema antara keadilan dan kasihan. Iya. Ya. Tapi kalau saya pribadi selama ini selama menjabat baik itu pernah jadi guru maupun kepala sekolah, yang saya pilih adalah keadilan. Bukan karena kasihan. Kenapa? Karena di sini kita dituntut untuk mendidik anak. Betul. Dari kesalahan itulah maka anak itu belajar. Kalau kita hanya mengingat kasihan, anak itu nggak akan pernah berubah, Mas. Iya, betul. Iya. Apapun keadaan anak itu, saya tetap utamakan keadilan. Kalau memang anak salah, saya selalu menghukum, dan yang pertama saya selalu bermusyawarah kepada semua guru dan wakil-wakil saya. Iya, Bu. Ya.
Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan Ibu. Mungkin Ibu menjunjung tinggi nilai keadilan Bu ya, Iya. agar anak-anak itu bisa berubah. Ya, Kemudian Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi dia bertentangan, itu bagaimana Ibu mengambil keputusannya? saya selalu bermusyawarah. Pasti. Musyawarah saya bukan hanya dengan wakil-wakil, tapi semua dewan guru. Bahkan staf TU saja saya kumpulkan, Mas. Oh, Gitu, ya. Jadi kenapa? Supaya semua warga sekolah ini bila ditanya masyarakat di luar, mereka bisa menjawab. iya betul Bu. Jangan kalau ditanya, tahu nggak ada masalah ini nih? Oh, aku nggak tahu. Nggak boleh. Karena ini rumah kita. Betul. Isinya kita semua yang tahu. Iya. Tidak satu pun kalian yang tidak tahu, karena Ibu sudah terbuka dengan kalian. Itu. Nah, kemudian Bu, tadi kan sebelum mengambil keputusan tersebut, yaitu Ibu kan ingin selalu menggunakan sistem musyawarah ya Bu ya. Iya. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah pengambilan keputusannya. Tadi kan musyawarah. Kira-kira apa dulu yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama, kita harus melihat posisi permasalahan. Oke. Ya, kita harus melihat posisi permasalahan karena yang namanya masalah itu kan ada yang ringan, sedang, berat. Iya Bu. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu permasalahannya, apakah dia itu masalah ringan, sedang, atau berat. Iya. Itu. Oke, dari melihat permasalahan tersebut, baru selanjutnya kita musyawarahkan ya Bu, sama mungkin sama wali kelas atau guru BK seperti itu Bu. Iya. Kemudian Bu, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema yang seperti tadi Bu? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Apakah mungkin dengan cara yang mungkin ada cara lain selain musyawarah, kemudian mungkin ada beberapa cara, salah satunya musyawarah, mungkin dari beberapa cara tersebut, mana yang menurut Ibu yang paling efektif? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, itu Mas ya, biasanya saya selain daripada bermusyawarah kepada warga sekolah, kadang-kadang saya juga memberikan motivasi baik kepada guru maupun kepada anak didik. Iya. Ketika mereka tidak berbuat kesalahan, maka kadang-kadang saya beri hadiah. Itu. Baik, itu berarti sebagai antisipasi dan reward juga Bu ya. Iya, gitu. Oke, selanjutnya Bu, selama ini apa yang menjadi tantangan Ibu ketika menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi Bu? Tantangannya apa? Iya, tantangan saya itu yang pertama ya Mas. Kadang-kadang kita itu nggak sejalan dengan orang tua siswa. Perbedaan pendapat ya? Iya. Nah, zaman sekarang apalagi pemerintah itu Mas sudah memberikan hak kepada anak didik. Jadi anak sekolah tidak boleh gini. Artinya tidak boleh disalahkan. Iya. Nah, padahal anak itu salah. Nah itu. Jadi saya suka kumpulan sama wali murid. Iya. Saya sampaikan. Saya tuh menyampaikannya yaitu dengan cara yang pertama pendekatan agama, bahwa sadarlah Bapak Ibu kalau anak kita tuh titipan Tuhan. Iya. Sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu menitipkan sesuatu kepada orang lain, titipan Bapak Ibu itu dijaga, dirawat. Pasti Bapak Ibu punya rencana. Kalau aku dapat rezeki, aku mau kasih sesuatu untuk orang yang sudah aku titipin anak. Nah, aku beri gambaran seperti itu kepada mereka orang tua. Dan masih banyak Mas hal-hal yang lain Ya, saya betul, berikan masukan kepada wali murid itu. Jadi supaya dia ketika anaknya dihukum di sini dengan melakukan kesalahan tidak menyalahkan salah satu pihak sekolah saja.
berarti mereka sadar Bu ya kalau memang itu benar-benar salah, itu sudah aturan sekolah Bu ya. Iya. Jadi mereka tidak malah membalas menyerang sekolah. Iya, itu yang harus kita hindari. Itu sering terjadi juga Bu. Hampir di semua sekolah mungkin terjadi seperti itu. Apalagi guru kita kan banyak yang sudah dilaporkan di luar-luar daerah itu. Betul, kan. Bu. Itu saya walaupun nggak kenal dengan guru tersebut ikut prihatin loh Mas. Miris kita kadang kondisi pendidikan sekarang Bu. Kok justru malah guru yang disalahkan? Padahal guru itu sudah capek mendidik, memberikan ilmu. Guru tuh nggak ada loh Pak yang ngajari anak tidak benar, nggak ada. Benar sekali Bu. Iya, itu. Jadi itu Bu ya, mungkin menjadi tantangan utama adalah perbedaan pola pikir antara, untuk menyamakan pola pikir ini maka perlu diadakan mungkin semacam parenting Ibu ya, pertemuan kumpulan dengan wali dan orang tua. Iya. Nah Bu, kemudian yang selanjutnya Bu, apakah Ibu atau sekolah ini memiliki jadwal tertentu Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan secara terjadwal Bu, secara serempak? Itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya kira-kira tidak segera diselesaikan, kita kan bisa tahu kasusnya ya Mas. Ya, betul. Kalau kasus ini tidak segera diselesaikan, maka nanti pulang sekolah mungkin ada wali yang nyerang sekolah, nyerang guru. Berkelanjutan kasusnya Bu. Berkelanjutan. Lalu saat itulah saya telepon. Karena kesiswaan saya sudah suruh simpen semua nomor-nomor telepon wali murid. Kalau ada, sudah saya beritahu saat rapat, ketika nanti ada telepon dari pihak sekolah, mohon kerjasama Bapak Ibu wali murid segera datang ke sekolah. Itu pertanda ada sesuatu, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak datang, itu akan ada akibatnya dan fatal. Ya, kami mohon maaf, kami di sini sekedar dititipin anak Bapak Ibu. Yo, jangan hanya kami yang disuruh membimbing, mendidik, membina anak Bapak Ibu, tapi kita harus kerjasama Bapak Ibu. Harus proaktif Bu ya, wali. Iya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apakah ada seseorang atau mungkin faktor yang selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang membantu saya terutama adalah guru-guru yang berhadapan langsung atau mengajar anak didik itu, karena mereka lah yang lebih tahu karakter anak-anaknya. Kalau saya kan nggak masuk, jarang. Saya suka masuk kelas, kalau lihat gurunya nggak hadir saya masuk, kan? Terus nanti kadang-kadang anak-anak saya beri ilmu apa yang saya mampu Mas, tak ajarin ini, tak ajarin itu, nah itu. Oke, jadi intinya mungkin ada orang yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu menyelesaikan atau mengambil keputusan Bu, salah satunya guru yang terlibat langsung dalam kasus tersebut ya Bu? Iya, pasti. Alhamdulillah di sini gurunya hampir semuanya peduli Mas. Alhamdulillah. Iya, peduli dengan sekolah, peduli dengan anak didik, bahkan peduli dengan saya pimpinan mereka itu. Iya. Jadi rasa kekeluargaannya sangat erat. Sangat erat, iya. Memang itulah yang utama ya Mas, dalam kerja supaya kita betah di sini. Iya, kekeluargaan dulu yang dibangun. Iya. Itu selanjutnya Bu, untuk yang terakhir dari semua apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Itu tadi Mas, ternyata kekeluargaan itu yang lebih penting agar kita bisa selalu bermusyawarah. Dalam satu rumah itu ada 3 orang saja, kalau 1 orang itu sudah nggak mau diajak kekeluargaan, susah mau tercipta. Iya, betul Bu. Jadi keputusan kita selalu dibantu oleh mereka-mereka itulah dengan bermusyawarah, karena kita sudah satu keluarga. Di peranan antara warga di sekolah itu sangat penting Bu, untuk menunjang Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan. Iya, apalagi saya sebagai pemimpin. Iya. Mungkin itu saja Bu percakapan wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.